Kemarin pas tren kabur aja dulu malah dibilang gak nasionalisme. Sekarang pas giliran penganggurannya udah membludak, malah disuruh pindah ke luar negeri. Gimana sih? Kalau ada insan-insan dari negara kita yang cukup yakin bahwa mereka bisa mengejar impian, mempunyai potensi, merealisasikan potensi mereka dengan baik di luar negeri, yang ingin kita sampaikan kepada mereka, ayo, kalian bisa membangun. Kabur aja dulu ya. Hashtag apa sih? Kabur aja dulu. Jadi orang Indonesia itu didorong untuk keluar negeri. Tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi tren. Nah, berkat tagar berhashtag warganet jadi spill berbagai cara kabur versi elegan. Mulai dari berbagai informasi soal beasiswa pendidikan sampai lowongan pekerjaan di berbagai negara. Nah guys, dibalik ramainya tagar kabur aja dulu, banyak kalangan masyarakat menilai tren ini mengandung pro dan kontra. Salah satu pro-nya adalah itu bisa mengasah insting bertahan hidup kita. Bahwa tren ini mengajarkan setiap masalah itu tidak harus dihadapi dengan frontal. Ada kalanya mundur juga lebih baik atau lebih aman. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa tren ini bisa dijadikan bahan candaan yang berlebihan, bisa juga dijadikan alasan untuk bermalas-malasan atau lari dari tanggung jawab. Menurut saya, tren kabur aja dulu merupakan suatu bentuk ekspresi generasi muda untuk menyampaikan keresahan atau kelelahan mereka terhadap situasi tertentu. Ada kalanya memang kita perlu rehat sejenak, lalu menarik diri agar kita bisa berpikir yang lebih baik lagi. Sebagai calon ASN, saya mengerti setiap tren itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun dalam konteks saya sebagai abdi negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab, saya memilih untuk tidak mengikuti tren kabur aja dulu. Saya berkomitmen untuk menghadapi tantangan, mencari solusi, serta menyelesaikan kewajiban saya dengan penuh integritas. Karena bagi saya sebagai calon ASN, saya harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan lari dari permasalahan. Terima kasih. Kita sering mendengar tren kabur aja dulu. Sekilas tampak sederhana, seolah melarikan diri dari masalah bisa menyelesaikan segalanya. Namun kenyataannya, kabur hanya menunda persoalan, bahkan bisa memperburuk keadaan. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang lari, melainkan oleh mereka yang berani menghadapi tantangan. Oleh karena itu, mari kita hentikan normalisasi kabur aja dulu. Hadapilah masalah dengan bijak, temukan solusi dengan keberanian, dan jadikan tanggung jawab sebagai jati diri kita. Hanya dengan begitu, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat sekaligus generasi penerus bangsa yang tangguh. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berkomitmen untuk menghadapi masalah dengan keberanian, mencari solusi dengan bijak, dan menjadikan tanggung jawab sebagai fondasi karakter. Dengan sikap ini, masa depan bangsa akan lebih kuat, lebih bermartabat, dan kuat dalam berdaya saing. Kerjaan numpuk, drama gak ada habisnya. Tenang, katanya solusinya gampang, kabur aja dulu. Waktu kabur sih enak, sampai masalah ikut juga. Ya, ternyata masalahnya bisa berenang. Kadang solusi cepat justru bikin masalah makin panjang. Yang benar ya hadapin aja. Karena kabur cuma bikin kita muter lebih jauh. Ujung-ujungnya tetap harus kembali, ya kan? Ya, tren ini kabur aja dulu lagi rame-ramenya di sosial media, dimana generasi muda paling semangat dan senang untuk mengapresiasikan dirinya terhadap gerakan ini, yang katanya pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan, sulitnya ekonomi, ya banyak sekali. Ya nggak salah sih kalau kalian ingin pergi atau kerja di luar negeri, tapi ingat, rumah kalian di sini. Hashtag yang benar mungkin hadapi aja dulu. Di tengah kehidupan yang rumit, hashtag kabur aja dulu mulai ramai dibicarakan di berbagai platform di sosial media. Ada yang menganggap ini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang terlalu menuntut, dan juga ada yang menganggap sebagai lemahnya daya juang. Sebagian bilang gak apa-apa kok, kabur aja dulu. Sebagian juga bilang jangan membiasakan diri lari dari masalah. Dari dua pendapat ini kita jadi bertanya, apakah kabur menjadi cara untuk bertahan atau justru menyerah dengan keadaan?
Gerakan ini dinilai menjadi salah satu solusi, khususnya untuk generasi muda, untuk berbagai masalah yang dihadapi di Indonesia. Kabur aja dulu dapat menjadi gaya nasionalisme baru, di mana anak muda yang keluar nanti dapat bisa kembali dengan perspektif baru, dengan wawasan baru, dengan kapasitas baru yang nanti dapat membantu memajukan Indonesia dengan pengalaman yang mereka dapat dari luar negeri. Ada tren baru di kalangan anak muda, kabur aja dulu. Tapi kita perlu bertanya ulang, apakah pelarian adalah bentuk perlawanan atau justru bentuk menyerah yang hanya dibungkus oleh gaya hidup? Kabur aja dulu bisa berpotensi menjadikan kamu sebagai imigran gelap loh. Itu berlaku kalau kamu hanya kabur aja tanpa adanya persiapan atau tujuan yang jelas. Apalagi kamu gak memiliki keterampilan. Hal ini sangat beresiko untuk menjadi pendatang ilegal di luar negeri yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Budaya kabur dari sistem yang rusak tidak akan pernah memperbaikinya. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak orang yang pergi, tapi lebih banyak orang peduli dan berani memperjuangkan perubahan dari dalam. Hashtag kabur aja dulu. Untuk menanggapi isu ini yang belakangan ramai, saya berpendapat saya di pihak yang netral. Kenapa? Karena saya merasa nasionalisme itu tidak bisa diukur hanya ketika kita pergi ke luar negeri, mencari penghidupan luar negeri, kita dianggap tidak nasionalis. Saya ngerasa nggak begitu. Orang-orang yang mungkin kesulitan ya dengan segala macam proses dinamika rekrutmen yang di Indonesia dan juga ketersediaan lapangan kerja yang mungkin sedikit dan memilih untuk mencari peruntungan di luar negeri, saya rasa itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia juga punya keluarga-keluarga yang harus dihidupinya, ya kan? Terus di mana sih menurut pendapat pribadi saya letak nasionalisme untuk orang-orang yang mungkin kabur aja dulu adalah ketika beberapa achievement atau tujuan mereka ke luar negeri itu sudah tercapai, mungkin dalam bentuk tabungan, materi, keilmuan dan segala macam, dan memilih untuk kembali ke tanah air untuk membangun negeri. Nah, di situ mungkin kita bisa menilai setiap individu itu nasionalisme atau tidak. Dengan segala macam ke angin-angin surga di luar negeri, tapi dia tetap memilih pulang kembali ke Indonesia dan membangun negeri. Saya di Negara, itu pendapat saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Eko Pramunajati, CPNS dari BBPJN Sumatera Selatan tahun 2025. Ingin sedikit memberikan pendapat mengenai fenomena nasionalisme ala kabur aja dulu dari sisi pro dan kontranya. Ya, dimulai dari sisi pro-nya. Tentu fenomena ini tidak bisa kita katakan sebagai fenomena yang lari dari tanggung jawab pelakunya. Tapi kita bisa asumsikan bahwasannya mereka juga melakukan sebuah tindakan menarik diri untuk berpikir secara jernih lagi, mencari inovasi, mencari kreativitas di luar, yang mana dengan hal-hal tersebut mereka dapat berkontribusi lebih kepada negara ke depannya, ataupun dengan langkah-langkah yang mereka ambil ke depannya dapat memberikan manfaat buat mereka sendiri maupun buat bangsa ini sendiri. Namun dari sisi negatif pun kita harus mempertimbangkan bahwasannya fenomena ini sering dianggap sebagai sikap yang pesimis atau tidak nasionalis. Ya seperti kita tahu bahwasannya nasionalisme itu ketika menghadapi sebuah tantangan ya kita harus mencari solusi, mencari sebuah jawaban seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya berikan di sini adalah fenomena ini harus ditanggapi secara fleksibel. Tentunya kita harus memberikan jiwa dan raga kita secara tangguh dan tanggung jawab kepada kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan bangsa. Yang mana ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya kita harus berdiri menghadapi dan memberi solusi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman pasti pernah dengar tentang hashtag kabur aja dulu kan? Tapi apa sih sebenarnya yang ada di balik kalimat simpel ini? Kenapa banyak anak muda yang merasa ingin kabur? Ada dua sisi yang dapat di-highlight dari tagar tersebut. Yang pertama, kabur aja dulu dapat diartikan negatif sebagai keinginan untuk lari dari keadaan. Anak muda merasa tidak puas dengan kondisi yang terjadi di sekitarnya, sehingga memutuskan untuk kabur. Namun selain itu, dapat juga dimaknai sebagai keinginan untuk berkembang. Kabur aja dulu bukan berarti nggak mau berjuang, tapi lebih ke mencari ruang baru. Ruang untuk bernafas, untuk berkembang, serta untuk menemukan kesempatan yang mungkin di sini belum ada.
Banyak anak muda menganggap bahwa kemampuan mereka akan lebih bisa dihargai di tempat lain, atau bahkan mereka berkeinginan untuk bisa belajar sesuatu yang baru. Dari kedua sisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya tagar ini adalah sebuah curhatan, ungkapan hati dari talenta-talenta muda yang berangkat dari keresahan mereka. Kita boleh kok berkarya di mana saja demi memperkaya diri dengan ilmu yang baru. Tapi jangan lupa, ada negara, tanah air yang harus selalu kita jaga dan perjuangkan. Bukan kabur, tapi melangkah untuk menggapai impian. Nah guys, kesimpulannya, tren kabur aja dulu menunjukkan bahwa masyarakat butuh ruang untuk bercanda dan melepas penat di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, Indonesia terus bergerak maju dengan banyak upaya pemerintah dalam membangun lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, hingga memperluas akses kesehatan. Jadi kalaupun ada yang merasa perlu kabur sebentar, penting juga diingat bahwa kita hidup di negara yang terus berusaha menghadirkan solusi dan perbaikan. Istirahat boleh, tapi jangan lupa untuk kembali dan ikut berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik. Oke?